Kembali bersama Mas Jarod dalam DBS To The Point. Mas Jarod, itu berbagai survei memperlihatkan kepuasan rakyat DKI itu tinggi terhadap kinerja Anda berdua. Ya, terima kasih. Berbagai survei memperlihatkan itu. Itu menandakan bahwa orang mungkin masih berharap. Kita coba lihat apa yang akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Murodi. Baik, Bang Don, kita akan coba lihat. Ini dia beberapa gebrakan yang sudah dilakukan, pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh Ahok dan Jarot. Ini beberapa pencapaian ini disebutkan oleh Basuki Cahayapurnama dalam rapat paripurna memperingati Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang ke-489 pada 22 Juni 2016. Kalau kita lihat dari segi transportasi, MRT fase 1 Lebak Bulus Bundaran HI 32,09% dan konstruksi bawah tanah sudah 65,22%. Kemudian juga membangun Light Rail Transit atau LRT. Dan kemudian Transjakarta juga sudah 12 koridor plus 20 rute tambahan. Itu dari sektor transportasi. Sekarang kita lihat dari sektor perumahan. Rumah susun untuk warga bantaran sungai sudah ada 24 blok rusun dengan volume 2.478 unit. Dan kemudian juga 22.000 unit rusun akan dibangun di 31 lokasi. Sedangkan yang terakhir kita lihat dalam sektor lingkungan, ruang publik terpadu ramah anak atau yang disebut RPTRA, ini tahap 1 sudah terbangun sebanyak 16, kemudian di tahap kedua rencananya akan ada 57 lokasi, dan tahap ketiga sedang dibangun di 150 lokasi. Demikian, Bang Don. Mas Dodi, apakah setelah membaca itu kan cuma 3 slash yang tampak seperti sedikit gitu. Tetapi kalau Anda lihat ke lapangan, apa kesan Anda tentang laporan-laporan tadi itu? Kalau saya lihat ke lapangan memang buktinya banyak, terutama bukti fisik, Bang Don. Ya, kalau kita lihat itu di jalan-jalan pembangunan sudah dilakukan di beberapa wilayah di DKI Jakarta begitu. Orang mungkin banyak yang bilang bahwa dengan pembangunan ini justru makin macet ya, karena jalanannya makin sempit. Tapi nikmatilah justru 1-2 tahun ketika sudah selesai begitu, Bang Don. Baru kemudian semuanya bisa berjalan dengan lancar, transportasi kita menjadi lebih baik begitu, Bang Don. Dodi, saya pernah ke Istanbul baru-baru ini. Anda tahu bahwa di sana kalau macet orang bel, orang main klakson mobil. Tetapi di Jakarta itu tidak terdengar. Apakah menggambarkan bahwa orang bersabar karena ada sebuah cahaya di lorong sana bahwa persoalan ini mungkin akan selesai? Iya, mungkin ada harapan, Bang Don, ya, karena mungkin orang berharap bahwa proyek-proyek seperti ini tidak mangkrak lagi, tidak berhenti di tengah jalan, begitu, bahwa memang pembangunannya serius, malam, pagi, siang terus dilakukan, dan kemudian sudah terlihat juga, sudah terhubung beberapa daerah, itu mungkin jadi harapan buat masyarakat bahwa macet-macet ini tidak akan lama, begitu, Bang Don. Oke, Dodi, terima kasih. Saya lanjutkan perbincangan saya dengan Mas Jarod. Mas, ini kan seeing is believing. Ya. Jadi apa yang dilihat itulah yang dipercaya. Ya. Apakah Anda firm dan yakin betul dengan apa yang dibuat ini memadai untuk kemudian menarik kembali perhatian atau rasa cinta atau kepercayaan rakyat Jakarta? Tugas dan tanggung jawab kami itu adalah menuntaskan apa yang tadi sudah disampaikan. Ya, misalnya dari transportasi, kita menuntaskan. Menurut hitungan kami, tahun 2022, ya, sektor transportasi selesai. Tahun 2022. Rasanya penonton perlu tagih nih ke Mas Jarod sama Ahok, tahun 2022. Ya. Ini akan selesai. Sistem transportasi kita selesai. LRT selesai, MRT selesai, kemudian BRT selesai, ya, kemudian komuter lain selesai, ya, jaringan infrastruktur transportasi se-Jabodetabek, utamanya dengan Bekasi dan Tangerang juga selesai. Sampai ke Bogor, ya, Jabodetabek. Sampai ke Bogor, kan gitu sudah selesai. Ini begitu, di ya. Jabodetabek ini sudah jalan, itu LRT-nya sudah mau. Sekarang kan sudah mulai gitu, ya. Ini harus dituntaskan. Ada jaminan percepatan penuntasan, termasuk juga normalisasi sungai-sungai. Ya, Anda bisa melihat sungai-sungai kita sudah bisa mulai jalan, bersih, ya, mulai bersih. Jalan, karena kita gali terus, ya. Kemudian Anda juga bisa lihat nanti ada penyempurnaan dan penambahan program baru untuk tahun 2017 sampai 2020. Program baru itu apa, Mas? Satu, fokus kita kan
people center development. Kita membangun People Center Development. kita membangun manusia. Pusatnya itu berpusat pada manusia. Oke. Yang kita dorong adalah kita ingin meningkatkan betul Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Sekarang DKI Jakarta sudah 78, sekian persen. Di antaranya dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Ya, bukan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Jakarta Kartu Jakarta Pintar. Pintar, sorry. Ya, Kartu Jakarta Terlalu Pintar. teringat ke Bapak Presiden. Betul. Kartu Jakarta Pintar nanti akan kita tingkatkan sampai dengan S1. Jadi kalau mereka betul-betul belajar Berbahagialah tekun, anak orang Jakarta, ya. betul, mereka belajar Tapi ini betul. tidak lagi sedang kampanye kan? Tidak. Ini sudah berjalan sekarang. Sudah berjalan. Kami sudah kerjasama dengan 19 perguruan tinggi negeri untuk bisa menerima mahasiswa pemegang Kartu Jakarta Pintar. Tapi saya bilang, pada Pak Gubernur saya juga bilang, jangan ini gratisan. Kita akan evaluasi setiap semester supaya mereka juga bekerja keras, belajar keras. Orang tidak mampu, orang miskin itu punya hak penuh untuk kaya dan memperbaiki. Mas, itu kan soal kualitasnya. manusia tadi. Tapi Ya. saya juga tertarik untuk melihat bagaimana dengan hunian. Kan ini kan cerita kritik terhadap Ahok Jarot adalah menggusur begitu banyak tempat, lalu kemudian ada yang protes. Walaupun di tempat yang lain, kita juga tahu beritanya, Anda sudah membangun sekian ribu unit rumah susun. Ya. Artinya pada saat sampai tahun 2022, katakanlah kalau Anda meneruskan pembangunan rumah susun, itu berarti model Jakarta itu akan lebih banyak hunian vertikal atau bagaimana? Akan tampak begitu? Begini, salah satu janji dari Pak Jokowi, Pak Basuki waktu itu tahun 2012 adalah kita akan menyediakan hunian yang layak dan manusiawi. Saya tanya kepada Bang Don, apakah saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran sungai dan kemudian tiap hari banjir itu manusiawi? Betul. Ya, apakah mereka yang tinggal di gubuk-gubuk reot, di kolong-kolong jembatan itu manusiawi? Tentunya tidak. Nah, oleh sebab itu kita bangunkan ya rusunawa yang setara dengan flat ya. Ya. Ya, ukurannya sekarang kita sudah bangun tidak lagi 24 27, tapi 36 meter persegi 2 kamar seperti di Rawa Bebek. Ya. Supaya mereka bisa hidup lebih layak dan manusiawi di sana. Mas Jarot, menarik perhatian saya tentang pertanyaan Anda. Apakah mereka yang hidup di rumah-rumah gubuk di bantaran kali itu manusiawi? Ya. Pertanyaan itu hanya bisa datang dari orang yang pernah melihat itu langsung, bukan? Saya sering belusukan ke mereka, ke rumah-rumah itu. Saya berdialog dengan mereka. Dan saya tanya pada mereka, yang tua-tua, yang sudah bertahun-tahun di situ, dia merasa nyaman. Karena sudah terbiasa dengan kekumuan itu. Tapi yang anak kecil-kecil itu kena gampang penyakit TB, tuberkulosis tinggi banget di situ. Mereka kan rata-rata ya nguruk sungai. Saya melihat di bantaran Kali Ciliwung, saya naik begitu ya. Itu kan sangat, bukan hanya bagi mereka tidak sehat, ini bisa-bisa banjir besar. Kayak seperti di Garut kemarin misalnya begitu ya. Ya kalau sudah seperti itu yang kena siapa? Kami. Kayak seperti di Kemang, kemarin jebol. Ya, itu bukan orang miskin yang di sana. Betul. Tapi mereka-mereka yang kaya yang membangun seperti itu dan kami bongkar. Kami pastikan bahwa kita tidak pandang bulu. Siapa yang melanggar, kita tegakkan aturan itu. Mas Jarot, saya ingin sekali berbicara tentang chemistry Anda dengan Ahok. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.